Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ya, jadi kalau kita ngaji majelis taklim, ikuti majelis taklim yang umum, ya. Jangan yang mengarah jadi teroris misalnya, jangan. Nah ini jadi penting juga kita menambah pengetahuan kita, di samping kita menuntut ilmu di IKPGRI, tetapi di masyarakat, di lingkungan tempat tinggal kita juga mengaji, ya, yang muslim. Kalau yang non muslim, ya jangan lupakan tempat ibadahnya, mungkin ke gereja, silakan, ya. Jadi keagamaan ini penting, itu benteng diri kita, ya. Kemudian komunikasi yang lancar dengan keluarga. Nah, kalau sudah tinggal di Samarinda, jangan kita lupakan orang tua kita yang ada di kampung, ya. Jangan kita kontak dengan orang tua itu kalau sudah bekalnya habis, punya habis, baru Pak, Bu, kirimi. Itu saja kalau ngontak orang tua. Ya, padahal orang tua itu ingin disapa, ingin di bagaimana anakku di Samarinda ini, bagaimana kuliahnya, bagaimana kehidupannya, ya. Itu orang tua perlu, ya. Siapa yang tidak sayang dengan anaknya? Pasti sayang. Oleh karena itu kontak orang tua, komunikasi. Di sela-sela, mungkin di hari Minggu, di hari libur, ya, di pagi hari, ya, mohon dukungan, ya, supaya orang tua kita itu memberikan motivasi dan semangat. Ya. Kalau ada kendala, jangan curhatnya kepada orang yang tidak bertanggung jawab, curhat kepada orang tua, ya. Bu, Ma, ini saya begini, keadaan saya begini, ceritakan. Insya Allah orang tua akan mendoakan dan memberikan solusinya. Sehingga tidak kita tersesat jalan. Ya. Berikutnya kuatkan aspek fisik, ya, yaitu dengan rutin berolahraga. Nah, kalau mau olahraga, kampus kita tersedia. Mau main poli, mau memanah juga ada, mau lempar-lempar ada, main bulu tangkis juga ada, takraw juga ada, lapangannya siap. Gunakan kampus kita. Gratis, tidak ada yang dimintai sumbangan untuk lapangan, tidak ada. Ya, mau berenang itu dosennya biasanya dibawa ke gor, ya, ada. Jadi olahraga jangan kita abaikan. Ya, jogging pagi hari bagus. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, kita punya BEM, punya apa itu, unit-unit, ya, pengembangan bakat, ya, bakat olahraga, bakat seni, ya. Mari bergabung dengan kegiatan BEM, ya, untuk menambah wawasan kita, ya. Selain mengembangkan kompetensi sosial, juga melatih fisik supaya mampu mengikuti irama aktivitas perkuliahan yang super sibuk. Jadi nanti setelah ini kalian sudah mulai belajar, sudah mulai mengikuti perkuliahan, walaupun masih dalam tahapan daring, ya, tetapi itu sudah menyita waktu. Siapkan waktu, ya. Saya hari ini kuliah jam berapa sampai jam berapa, kita siapkan waktu. Jangan lagi ada kegiatan yang lain, ya. Karena perkuliahan itu minimal 75% mahasiswa harus mengikuti perkuliahan, ya. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan operator serta moderator yang saya cintai, sedikit lagi, masih ada setengah jam lagi waktu kita. Perhatikan hal-hal berikut ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebagai calon mahasiswa. Yang benar adalah belajar yang tepat, bukan belajar yang keras. Jadi belajar itu yang bagus, jangan seharian belajar saja. Itu tidak bagus. Belajar keras.
Ya, akhirnya semuanya ketinggalan. Yang muslim sholatnya ketinggalan, ya. Yang non muslim ibadah ke gerejanya ketinggalan. Itu tidak benar. Yang benar belajar itu tepat. Tepatnya apa? Mungkin belajar bisa berulang-ulang walaupun hanya setengah jam. Ya. Misalnya yang muslim habis sholat subuh belajar itu sangat baik karena otak kita masih bersih, otak kita masih jernih. Kita masuki pengetahuan, ilmu pengetahuan, kita belajar di pagi hari. Nanti siang hari belajar lagi. Sore hari atau malam hari belajar lagi dengan perkuliahan. Nanti dibuka-buka lagi. Jangan sehari itu hanya belajarnya hanya lewat perkuliahan. Tetapi tidak pernah kita membuka-buka balik kembali apa yang diajarkan kemarin. Ya, yang benar dalam belajar itu adalah yang tepat waktunya, tempatnya, bukan yang belajar yang keras. Ya, belajar seharian itu juga tidak benar. Ya. Jangan takut bertanya sama dosen. Nah, dosen biasanya terbuka. Karena tugas kami adalah membimbing. Ya. Belajar tergantung diri sendiri, bukan tergantung dosen. Jadi orang belajar, mahasiswa itu belajar tergantung dirinya. Ya. Tapi kiat-kiatnya sudah kita berikan, bukan dosen. Jadi kalau kalian gagal, itu bukan salah dosen. Salah kita memanage diri kita. Ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu nih? Ya. Kupu-kupu kan biasanya terbang saja dari bunga ke bunga. Ya. Ikutilah organisasi mahasiswa. Nah, ada organisasi yang legal, organisasi yang resmi. Di kampus itu ada BEM, ada unit-unit pengembangan prestasi, ya, bahkan juga ada keagamaan. Ikuti yang itu. Kalau mau di luar, ikuti, tapi tidak yang menyesatkan, tidak yang salah. Tadi misalnya ngaji di luar, jangan ngaji yang belajarnya tengah malam. Itu barangkali ada yang disembunyikan. Ya. Nah, seimbang antara indeks prestasi dengan skill. Ya. Jadi prestasinya itu harus seimbang dengan keahliannya, skillnya. Ya. Kemudian manajemen waktu yang terarah. Nah, kita bisa membagi waktu. Waktu belajar, waktu istirahat, waktu makan, waktu ibadah. Itu harus teratur. Saya dulu, mohon maaf, saya ada jadwalnya, saya tempel di dinding, ya, mengatur waktu dari waktu ke waktu. Satu hari itu harus berguna. Ya. Nah, jangan pernah mengatakan salah dalam jurusan. Jadi yang dipilih saat ini, apakah yang di ekonomi, apakah yang di olahraga, apakah yang di otomotif, itu pilihan terbaik. Insya Allah itu sudah berdasarkan hati nurani kalian. Ya, jangan kita sesali. Jalani dengan fokus untuk belajar. Ciptakan 2 pilihan atau lebih. Nah, jadi ada pilihan-pilihan. Nah, saya percepat nih. Biasanya itu kalau di awal, mungkin minggu depan kalian sudah mulai memasuki perkuliahan, itu dosen pertama, tatap muka pertama itu biasanya melakukan kontrak perkuliahan. Pokok bahasan apa yang akan disampaikan dalam 1 semester ini. Ya, waktunya kapan, ya. Itu ada kontrak kontrak perkuliahan. Dicatat itu. Ada berapa pokok bahasan yang harus kita selesaikan. Mengikuti tatap muka minimal 75%. Nah, jadi tatap mukanya minimal 75%. Kalau halangannya atau tidak ikut kuliah sampai 50%, itu ada kekhawatiran tidak bisa ikut ujian akhir semester. Jadi perhatikan, oh saya minggu ini tidak masuk, minggu depan tidak masuk lagi, minggu depannya tidak masuk lagi, sudah 3 minggu. Nah, berarti kalau 50% biasanya perkuliahan kita itu antara 12 sampai 14 minggu. Jadi perkuliahan kita itu sampai 12 sampai 14 minggu. Boleh sampai 16 boleh.
kalau ada waktunya. Tapi minimal 12 minggu. 12 minggu itu berarti hampir 4 bulan. Ya, minggu efektifnya itu 4 bulan. Nah, belajar terlebih dahulu materi yang akan disajikan oleh dosen. Nah, yang bagus itu, besok dosen CA ini mau menyampaikan tentang di kontrak sudah ada mata kuliahnya bla 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 misalnya. Ya, coba kita baca-baca, buka internet kah, beli bukunya misalnya kalau mampu. Ya. Nah, tidak terlambat mengikuti kuliah. Nah, ini biasanya kalau tatap muka itu sering terlambat. Ya. Pilih posisi duduk yang strategis, ini kalau sudah tatap muka. Membuat catatan kuliah yang merupakan intisari mata kuliah. Ya, jadi mencatat ringkasan. Aktif bertanya dan berdiskusi dengan dosen. Ya. Salin kembali catatan kuliah secara rinci dan sistematis ke dalam buku catatan khusus. Nah, yang terakhir ini belajar di rumah. Itu kalau tadi yang belajar di kampus. Daring dan luring, ya. Kalau di rumah sediakan waktu khusus belajar. Jadi kita atur tadi yang bagus itu walaupun tidak lama tapi sering. Misalnya setengah jam belajar, berhenti. Nanti ulangi lagi, berhenti lagi. Jangan sepanjang hari atau sepanjang malam belajar, itu keliru. Baca buku wajib yang biasanya tersedia di perpustakaan. Kita punya perpustakaan, ya. Kerjakan tugas yang terkait dengan pendalaman materi. Dan ini yang lain. Nah, kesimpulannya adalah jadilah sarjana plus. Ya, jadilah sarjana plus. Berarti ada kelebihannya. Jadilah pencipta kerja, bukan pencari kerja. Nanti kalau kalian sudah lulus, jangan kemana-mana bawa map lamaran, tapi ciptakan pekerjaan. Ya, misalnya tadi buka bengkel, nah, karyawannya 2 orang, itu Pak Agus sudah siap bengkelnya itu. Nah, prodinya otomotif. Ya, jadi bercita-cita menciptakan kerja tapi bukan mencari pekerjaan. Ya, eranya sekarang beda dengan dulu. Ya. Perlunya keseimbangan kegiatan kurikulum. Ya. Ekstrakurikuler atau kegiatan di luar perkuliahan di kampus dan kegiatan kemasyarakatan. Jadi kita sebagai mahasiswa itu kalau jadi kutu buku juga keliru, ya, tapi kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, buatlah rencana akademik bersama dengan dosen. Nanti kalian akan ada dosen pembimbing akademik, ya. Nanti kalian minta tanda tangan beliau, minta bimbingan juga. Siapa yang membimbing, siapa yang memberikan arahan dalam perkuliahan. Jadilah pembelajar yang mandiri. Inilah hal-hal yang penting untuk meraih sukses di IKIP-PGRI ini. Saya mendoakan semoga mahasiswa IKIP-PGRI ini bisa lulus tepat waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elba atas materinya. Sangat menarik sekali tadi ya materi yang sudah disampaikan mengenai bagaimana cara atau tips-tips untuk sukses di perguruan tinggi. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab.